Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua masih berkumpul walaupun belum tatap muka ya, masih dalam dunia virtual. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Amin. Allahumma amin. Nah, kali ini Bu Dwi akan menjelaskan materi tentang tema 7, subtema 2, dan pembelajaran 1 ya anak-anak. Ibu izin share screen PPT-nya ya. Sudah terlihat ya, kita mulai dari awal. Kali ini kita akan belajar tentang tematik, tema 7, tema 2, pembelajaran 1. Nah, kita baca bareng-bareng ya tentang teks kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, pembelajaran dari teks kebersamaan di sekolah, walaupun kita berbeda dari daerahnya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana lagi. Pokoknya kita tetap satu itu di negara Indonesia. Nah, kita juga ada yang bermacam-macam agama. Di Indonesia itu ada banyak agama. Ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan namun kita harus saling hidup rukun, jangan saling ejek-mengejek. Dan kita harus saling membantu walaupun kita berbeda dari daerahnya, maupun dari sukunya, maupun dari agamanya. Nah, selanjutnya kita simak bersama-sama ya dongeng tentang ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian pohon tepat di atasnya. Kelihatannya bijian-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun ia tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya memandanginya saja. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu, kata ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu pohon di pinggiran sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya, cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang.
Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitannya masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak mempunyai sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide yang sangat bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, pembelajaran dari dongeng ini kita harus saling membantu walaupun kita mempunyai kelemahannya masing-masing. Nah, yang ikan tidak bisa berenang, ikan tidak bisa terbang mencapai biji-bijiannya itu, dan sebaliknya burung tidak bisa berenang untuk mendapatkan cacing. Nah, karena saling membantu, burung mengambil biji-bijiannya itu untuk si ikan dan ikan pun membantu burung untuk mengambil cacing. Mereka dapat makan dan saling membantu dan mereka berdua akhirnya bersahabat. Nah, selanjutnya apakah ada yang masih ingat tentang gambar pecahan ini? Ini merupakan konsep pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, dalam membuat pecahan, membagi gambarnya itu harus sama besar. Kita lihat ya. Di sini ada dua gambar. Yang satu pembagiannya itu tidak sama besar. Jadi dalam membaginya itu tidak membagi sama rata. Ini bukan pecahan ya, bukan pecahan setengah. Nah, kalau yang gambar di sampingnya itu pembagiannya itu sama besar dan ini yang dinamakan pecahan setengah. Lanjut. Nah, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada dua persegi yang sama besar. Satunya berwarna biru dan satu lagi berwarna putih. Banyak bangun di atas adalah ada dua persegi. Kalau bangun warna biru itu dapat dinyatakan dengan pecahan. Jadi jumlah warna biru kan satu dari dua jumlah persegi. Jadi dapat dinyatakan dengan 1/2. Nah, selanjutnya itu ada pecahan 1/3. Di sini ada segitiga yang sama besar ukurannya ya. Yang sebelahnya itu tidak sama besar, hanya dua saja yang sama besar. Yang ini yang Ibu checklist dan yang satunya tidak sama besar karena lebih besar dari yang keduanya. Maka pecahan yang benar itu adalah pecahan yang gambar yang ini ya. Ibu kita checklist masing
masing-masing. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar gerakan dasar tarik kijang. Gerakannya itu yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan ya anak-anak, kayak gini. Dan kakinya ikutin gambar yang di bawah ya. Nah, selanjutnya itu gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua itu melompat ke kanan, ke kiri, posisi tangan lurus dengan jari yang membuka seperti ini. Dan posisi badan membungkuk. Nah, gerakan yang ketiga itu ada gerakan menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar yang ada di atas. Nah, mari kita lihat gerakan ini. Nanti Ibu share videonya ya. Ibu share videonya. Sudah terlihat Kak, bukan? Mari kita simak bersama-sama video gerakan dasar tarik kijang yang nantinya kalian akan ikuti ya. Kita akan belajar tentang gerakan dasar tarik kijang. Yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan ya. Pandangan lurus ke depan. Kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke kiri, posisi kaki jongkok seperti contoh. Selamat menyaksikan. Nah, itu adalah contoh gerakan dasar tarik kijang ya anak-anak. Selanjutnya Ibu share PPT lagi ya. Nah, nanti kalian pelajari gerakan dasar tarik kijang. Nanti kalian videokan atau fotokan salah 3 gerakan dasar ini, lalu dikirim di grup WA atau bisa pribadi ke Ibu ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita telah belajar tentang kebersamaan yang ada di sekolah. Karena
kita dari beragam, walaupun kita dari beragam daerah, beragam suku, beragam agama, namun kita harus saling hidup rukun. Nah, yang kedua itu ada pecahan. Ada kepecahan setengah, ada pecahan sepertiga, dan ada pecahan 1/4. Nah, yang terakhir itu ada gerakan dasar tarik kijang. Seperti gambar yang ada di sini ya. Nanti kalian pelajari lagi. Selanjutnya, ini tugas buat kalian ya. Kerjakan soal di buku tema halaman 62 dan kerjakan juga buku tema halaman 65 sampai 67. Nah, tugas yang ketiga itu dokumentasikan gerakan dasar tarik kijang yang udah Ibu share bagikan tadi, baik melalui foto ataupun juga bisa melalui video. Nah, tulis semua tugas itu di buku tulis kalian ya. Waktu pengumpulannya itu maksimal pada hari Senin 29 Maret 2021 pukul 14.00 atau jam 2 siang. Sekian pembelajaran dari Bu Dwi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Senin depan anak-anak.